SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat dalam rangka pendampingan kepala sekolah tahap pertama mulai dari Januari, Februari, dan Maret 2024. Dan saya sebelum melaksanakan coach dan coaching dengan kepala sekolah, ada baiknya saya mencari data dulu dari Ibu PKS Kurikulum dan Kesiswaan. Bisakah Ibu membantu saya? Bisa, Ibu. Terima kasih kesediaannya Ibu. Saya mulai dari Ibu FJ Harefa SPD yang membidangi PKS Kurikulum di sekolah kita. Apa kira-kira kendala dan kekuatan Ibu sebagai PKS Kurikulum dalam mengkombinasi dua kurikulum yang kita pakai di sekolah ini, Ibu? Ya, Pak Ibu, kami jawab. Nah, kurikulum dulu yang berlaku di SMP Negeri 1 Gunung Sitoli Barat ini adalah kurikulum merdeka dengan pilihan mandiri belajar. Artinya, Satuan Pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikan dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, kendalanya Bu adalah dalam melaksanakan antara lain terbatasnya kemampuan guru dalam melaksanakan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen, antara lain melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, melaksanakan asesmen, dan membuat modul ajar. Itu saja. Itu saja. Jadi kendalanya jelas Bu ya. Tapi dengan kendala ini kita coba untuk mencari solusi. Apalagi sekarang guru harus dituntut untuk melaksanakan kinerjanya melalui PNN. Jadi Ibu semangat terus ya. Terima kasih Bu. Ya Saya akan melanjutkan wawancara ini dengan Ibu Budinyati Zebua yang membidangi kesiswaan di sekolah kita cintai ini. Ibu, selama Ibu menjadi PKS kesiswaan, kira-kira kolaborasi antara ekskul yang kemarin itu dengan program P5 bagaimana menurut Ibu? Apakah ada kendala atau gimana? Terima kasih, kami menjawab. Yang pertama dulu kolaborasinya antara yang dulunya itu memakai istilah ekstrakurikuler, sekarang dengan P5, keterbatasan Bapak Ibu guru dalam pembuatan modul yang namanya P5 itu, dan kemampuan Bapak Ibu guru itu dalam menentukan elemen dan subelemen pada P5. Nah, namun kendati pun demikian, kami sudah melaksanakannya di sekolah kita ini, di mana kami sudah mencoba mengangkat tema dari P5 itu, yaitu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu sudah pernah kami mengajari anak-anak cara membuat apa saja yang bisa diproduksi di lingkungan di sekolah ini. Contohnya apa hasil-hasil bumi yang didapat oleh anak-anak kita. Contohnya masakan, ada itu keripik. Kan keripik itu bisa didapat dari bahan-bahannya, misalnya pisang. Jadi anak-anak bisa membuat itu, dan kami mengajari mereka untuk cara mulai dari pengolahan sampai dengan misalnya pemasarannya. Dan kami mengadakan pamerannya atau berupa bazar yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dan dihadiri oleh orang tua, Bu? Iya, Ibu. Bagus. Pada saat juga ada pamitan, anak-anak memamerkan juga hasil karya mereka. Bagus. Jadi dengan ikan ini, apa yang Ibu dapatkan dengan sifat siswa? Apakah timbul sifat kejujuran atau gimana? Iya, betul. Jadi dengan adanya P5 ini dulu, adanya muncul, ada yang namanya anak-anak ini semakin aktif, dan ada juga kreatif mereka, namun ada mandiri, dan juga mereka itu berlaku untuk jujur dan bertanggung jawab pada setiap apa yang mereka sudah ditugaskan. Itu apa yang menjadi kekuatan kami atau semangat kami dalam melaksanakan ini. Baik Bu, terima kasih. Saya berharap sebagai pengawas sekolah ini ditindaklanjuti, tetap anak-anak disemangati sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang patut diteladani. Terima kasih Bu atas jawabannya.
Dan terima kasih juga kesediaannya untuk saya wawancara. Ya, Yahoo. Ibu. Apa kabar Pak? Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Dan sesuai dengan kesepakatan kita bersama kemarin Pak, bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 saya berkunjung di sekolah Bapak untuk melaksanakan pendampingan kepala sekolah pada tahap pertama ini. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk saya coaching? Kita mulai dengan mengidentifikasi tingkat kesadaran, melakukan refleksi oleh Bapak ya. Kira-kira apa kelemahan dan kekuatan dari UPTD SMP Negeri 1 Gunung Stoli Barat yang Bapak pimpin saat ini? Kelemahan di SMP Negeri 1 Gunung Stoli Barat itu antara lain terbatasnya sumber daya manusia. Sekolah masih memiliki keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya yang lain. Kalau dilihat dari segi fasilitas, banyak fasilitas yang masih belum kita miliki. Kalau dari segi kemampuan sumber daya manusia sudah tentu, kemampuan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Dan masih ada tantangan dari siswa. Kadang siswa kurang termotivasi dalam belajar. Kemudian masih ada dukungan orang tua siswa yang kurang memperhatikan anak-anaknya dalam hal belajar. Itu beberapa kelemahan dalam. Lalu potensi sumber daya alamnya bagaimana? Kalau potensi sumber daya alamnya, pertama sekolah kita ini memiliki tanah yang luas, sehingga masih ada tempat untuk membangun ruangan atau mungkin membuat lapangan olahraga dan bermain. Sumber daya yang lain dipilih oleh pemohonan yang masih hijau, terhindar dari baik, luar biasa Pak. Keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas di sekolah kita, komunitas dari komite sekolah, dukungan dari Bapak Ibu dan pemangku dari pemerintah. Kalau dari pemerintahan desa mereka sudah menyumbang seperti tempat air, dari komite mereka sudah menggalang dukungan dana dalam beberapa titik yang dibangun di sekolah. Bagus Pak ya, jadi Bapak memang punya hubungan dengan mereka ya, bagus sekali. Lalu bagaimana Bapak mengantisipasi dan kekuatan tersebut? Untuk mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut, ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam setiap periode atau dalam setiap bulan. Saya tetap mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga meminta atau mendengarkan masukan-masukan dari komite sekolah, dari orang tua, bahkan dari Bapak Ibu. Jadi begitu Pak, bagaimana Bapak mengantisipasi kelemahan. Lalu selama ini bagaimana Bapak menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Dalam menyusun program dan anggaran satuan pendidikan, saya berdasarkan perencanaan berbasis data. Jadi ini diperoleh dari rapor pendidikan. Sumber rapor pendidikan ini berasal dari asesmen dan survei lingkungan lalu. Berdasarkan itulah data itu kita menyusun rencana-rencana sekolah maupun kepala sekolah dan rencana anggaran selama 1 tahun anggaran sesuai dengan apa rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi mungkin satu lagi Pak saya gali ya informasi dari Bapak. Bapak mengalami perbedaan enggak pada program atau kegiatan satuan pendidikan tahun lalu dengan tahun sebelumnya? Baik, saya akan menjawab. Kalau perbedaannya ada tentunya, kalau tahun-tahun sebelumnya kita merencanakan anggaran, kita merencanakan program itu tidak berdasarkan pada kita. Tetapi di tahun ini kami mencoba merubah mindset. Perencanaan anggaran maupun perencanaan di satuan pendidikan harus berdasarkan data rapor pendidikan yang namanya perencanaan berbasis data PBD. Luar biasa Pak Kepala Sekolah, terima kasih. Dan sebelum saya menutup wawancara pada hari ini, saya juga ingin mendengar pernyataan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah selama ini, kepala sekolah yang berprestasi ya.
Lalu saat ini Bapak dalam bidang pendidikan ada sekolah penggerak. Kalau Bapak sendiri apa? Sebagai kepala sekolah Ya, apa? fasilitator guru penggerak di angkatan 16 dan guru penggerak rekognisi di angkatan 10. Wah, Jadi ada dua kegiatan yang sedang saya jalani. Iya. Tapi bisa bagi waktu Pak ya antara itu dengan Iya. keseharian sebagai kepala sekolah ya. Tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Saya membagi waktu kalau di sekolah itu dari pagi sampai siang. Kalau menjadi fasilitator dan guru penggerak rekognisi itu saya laksanakan sore hari. Jadi tidak terganggu. Luar biasa Pak. Dan saya juga tadi wawancara dengan beberapa guru bahwa memang Bapak betul-betul bisa membagi waktu secara efektif. Jadi saya bangga Pak menjadi kepala sekolah teladan Bapak di Kota Gunung Stori yang kita cintai. Maju terus, pantang mundur. Terima kasih Pak. Ya, Oh.